semua. Mari saya bawa kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, segala pujian, hormat, syukur ya Tuhan, kami naikkan ke dalam nama Bapa Surgawi. Tuhan, selamat pagi, Roh Kudus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, jagaan-Mu di malam hari Bapa Surgawi. Dan sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih dimampukan ya Tuhan Bapa Surgawi untuk terus bangkit berdiri ya Tuhan, berjalan melihat dunia yang Kau ciptakan begitu indah bagi kami Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami Bapa Surgawi. Tidak ada yang dapat kami lakukan ya Tuhan hanya dengan mengucapkan syukur ya Bapak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih karena Kau terus rangkumi kami ya Tuhan, terus merangkum kami dalam kasih anugerah-Mu ya Bapa Surgawi. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Biarlah pada pagi ini ya Bapa Surgawi, kami terus menaikkan suara kami, terus menaikkan hati kami kepada Engkau ya Bapa Surgawi, menaikkan lagu terima kasih sebagai kesyukuran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo terus bersemangat kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuk di gerbangnya. Haleluya. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Yang dirahmati, oh Yang dirahmati. Bersuka sebab Dia dirahmati. Yang dirahmati, oh Yang dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Suku dan bangsa berdiri di hadapan anak-anak Tuhan satu cara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan, kini saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
Engkau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih, oh, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami Bapa Surga. Kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan pribadi kami ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah pagi ini ya Tuhan kami terus hadir di hadirat-Mu Bapa Surga, menyatakan Kaulah Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah melalaikan janji-janji-Mu, karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia walaupun kami tidak setia. Engkau Tuhan berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dapat terus pimpin kami pada pagi ini apa surga. Terus pimpin kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan pribadi kami ya Bapa. Keadaan boleh tidak menentu ya Tuhan. Badai boleh datang apa surga. Tapi pada pagi ini apa surga kami pelajari Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai di dalam kehidupan kami. Karena kami anak-Mu ya Tuhan. Janji-Mu itu iya dan amin apa surga. Tuhan terima kasih Bapa. Terus pelihara kami ya Tuhan. Terus rangkumi kami dalam kasih. Haleluya Yesus. Thank you Father. Thank you Lord for your love, your grace. Haleluya surga. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Yesus. Kami angkatkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dan selamat pagi hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang ada di daerah Bintulu pada pagi ini. Jadi tema yang saya mau bicara pada pagi ini ialah bersatu dalam misi Allah. Semalam saya khotbah mengenai hidup bermisi bagi Allah. Tapi pada pagi ini saya akan kongsikan dari satu tema yang berkata bersatu dalam misi Allah. Sebagaimana kita tahu bahawa bila kita menjadi murid Yesus, dan inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa dia memerintah supaya semua muridnya pergi keluar. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi, ini berarti tidak kira kita sama ada kita gembala ke tidak gembala, pelayan ke orang biasa di dalam satu komuniti orang percaya. Kita semua dipanggil, diperintahkan oleh Allah sendiri untuk keluar untuk memuridkan bangsa-bangsa bagi Tuhan. Dan untuk itu berlaku, kita perlu bersatu di dalam misi pemuridan Allah ini. Edmund Chan atau Reverend Edmund Chan, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di dalam mengajar tentang discipleship missions di Singapura dan juga di seluruh dunia ini. Dia tulis satu buku yang tajuknya Discipleship Missions. Dia berkata di dalam buku itu dia katakan there is a king, ada seorang raja. There is a kingdom, ada satu kerajaan. And there is an urgent task to win and disciple the lost unto his kingdom. Ada satu tugas yang sangat mendesak dan juga memuridkan orang yang hilang kepada kerajaan Allah. You have a mission in life. Kamu ada misi dalam hidup ini. The call is for you. Panggilan itu kepada saya dan saudara. And the time is now. Itu dia katakan. Masa untuk bermisi dan menjadikan orang murid adalah sekarang. Itu menurut hamba Tuhan yang sangat terkenal ini. Yang ada di Singapura. John Wesley, seorang hamba Tuhan berbangsa British pada masa silam. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata demikian dalam bahasa Inggris, the church changes the world not by making converts, but by making disciples. Gereja mengubah dunia bukan dengan menjadikan mereka percaya saja, tetapi dengan memuridkan mereka. Itu kata hamba Tuhan yang terkenal ini. Jadi memang itu betul. Waktu kita untuk menjangkau keluar, kita bukan hanya untuk pergi untuk menjangkau mereka, sudah mereka terima Tuhan kita lupakan. Tapi yang dikatakan Alkitab dan juga hamba-hamba Tuhan yang terkenal ini, kita perlu memuridkan mereka dalam hidup mereka
secara community, juga secara pribadi. So dengan itu kita akan lihat kitab Efesus pasal yang keempat ayat 7 dan juga kita lompat ayat 11 hingga 12. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 7 berkata demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Ini menurut Rasul Paulus dalam kitab Efesus, bahwa Tuhan memberi karunia kepada semua kita, setiap pribadi anggota jemaat di Efesus, yaitu semua jemaat telah diberikan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Perhatikan itu. Dan ayat yang ke-11, perkataan dan. Tadi dia berikan semua karunia kepada semua jemaat dan. Ayat 11 dia katakan dan. Ialah, yaitu Tuhan sendirilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 di sini. Tadi ayat 7 mengatakan bahwa semua jemaat telah diberi karunia masing-masing. Berarti kita tidak katakan saya tidak ada karunia. Ini Alkitab katakan semua jemaat Tuhan, gembala tidak gembala, semua diberi karunia Tuhan. Dan ayat yang 11 di sini berkatakan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perlu beri perhatian di sini. Tuhan disebut di sini ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam arti kata yang lain, di dalam satu komuniti orang percaya, di satu gereja lokal, gembala-gembala atau rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar dan pemimpin yang lain, mereka ini adalah pemberian Allah. Bukan karunia. Mereka ini adalah pemberian Allah kepada jemaat lokal. Gembala-gembala yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini melalui online ini, ketahuilah bahwa saudara dan saya, baik penginjil-penginjil, pengajar-pengajar, nabi-nabi, rasul-rasul, kitalah adalah pemberian Tuhan kepada gereja lokal, BEM. Perlu ingat perkara ini. Kita adalah pemberian Allah kepada jemaat. Dan untuk tujuan apa? Tuhan memberi kita sebagai pemberian kepada jemaat. Kita sebagai gembala, penginjil, rasul-rasul, nabi-nabi, dan pengajar-pengajar, kita akan betul-betul menjadi pemberian, menjadi berkat kepada gereja lokal, kepada komuniti orang percaya, hanya bila kita melakukan pelayanan ini. Apakah pelayanan itu menurut Rasul Paulus? Dengan itu kita akan baca Efesus pasal yang keempat ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, pengajar, dan pemimpin yang lain, saya dan saudara akan benar-benar menjadi pemberian kepada gereja lokal bila kita membuat pelayanan utama ini. Memang kita terlibat dalam peranan yang lain, tapi Alkitab mengatakan ada pelayanan yang utama yang perlu kita beri penumpuan masa dan tenaga dan keuangan kita kepada pelayanan ini. Apa pelayanan itu menurut Alkitab? Yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Dalam istilah yang lain, memuridkan orang-orang kudus atau pemuridan. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Dan disinilah kita perlu melakukan pelayanan utama kita. Bersatu. Tidak kira apa karunia kita. Baik para jemaat, baik hamba-hamba Tuhan. Ditekan di sini, khususnya hamba-hamba Tuhan. Kita perlu lakukan pelayanan utama ini. Untuk memuridkan. Perkataan melengkapi ini juga bererti memuridkan. Pemuridan itu merupakan pelayanan utama kita sebagai pemimpin jemaat. Untuk memuridkan siapa di sini? Orang-orang kudus. Jemaat yang kita pimpin itu yang kita akan memuridkan. Supaya mereka, apa tujuan kita muridkan jemaat ini? Supaya atau bagi pekerjaan pelayanan. Dengan memuridkan mereka, bahwa jemaat yang kita bimbing ini, mereka akan terlibat dalam pelayanan di dalam komuniti gereja lokal dan juga keluar untuk bermisi bagi Tuhan, memuridkan orang lain. Dan inilah yang perlu kita sedar, bahwa pelayanan utama saya dan saudara sebagai hamba Tuhan di dalam BM ialah memuridkan jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhanlah yang akan keluar buat pelayanan. Itu kata firman Tuhan. Nah, di dalam hal kita memuridkan jemaat, atau jemaat juga memuridkan orang yang lain dalam kuasaan mereka, di dalam pengaruh mereka, apa proses? Apakah pemuridan ini dibuat seperti satu program saja? Kita buat satu program hari ini, sudah mereka ikut, sudahlah saya memuridkan mereka, sudah. Jadi buat lagi satu program pada masa akan datang. Sudah itu kita anggap itu satu pemuridan sudah. Ya memang itu merupakan pemuridan juga. Tetapi apa prosesnya sini? Apakah menjadi satu event saja yang kadang kita buat, kadang kita tidak buat? Nah, menurut Alkitab, Efesus pasal keempat ayat 13 berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan perkataan sampai kita semua telah mencapai. Ini mengambil masa. Bila kita memuridkan orang lain, itu akan mengambil masa. Dia bukan satu activity, bukan satu event. Pemuridan ini adalah satu perjalanan hidup. Kita sebagai pemimpin untuk melatih, memperlengkapi, memuridkan orang jemaat kita itu. Dan jemaat Tuhan juga akan terus memuridkan yang lain. Dan prosesnya itu mengambil masa. Masa yang panjang. Itulah sebab dia katakan sampai kita semua telah mencapai. Itu menunjuk, itu satu proses yang mengambil masa. Jadi perlu ingat bahwa pemuridan ini adalah satu proses. Kita invest hidup kita kepada yang kita muridkan. Dan bila berbicara mengenai pemuridan, banyak kita bertanya, bagaimana cara kita memuridkan orang lain? Mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 15. Saya gunakan bahasa Inggris di sini karena penjelasannya lebih jelas berbanding terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata demikian dalam New Living Translation, dia berkata, berbicara mengenai cara kita memuridkan jemaat kita atau jemaat memuridkan orang lain. Bagaimana caranya menurut Alkitab? Dalam terjemahan bahasa Inggris, dia berkata demikian, instead, we will speak the truth in love. Dengar perkataan ini, speak the truth in love. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Balik lagi. Speak the truth in love. Cara kita memuridkan jemaat kita dan juga jemaat memuridkan orang lain. Ini caranya menurut Alkitab. Berbicara kebenaran dalam kasih Tuhan. Memang
Karena memuridkan ini mengambil tenaga kita, keuangan kita, masa kita. Ini ada cabaran. Apalagi dia satu proses perjalanan hidup, untuk invest pada orang lain. Kalau kita tidak ada kasih Tuhan, maka kita akan tidak mau memuridkan orang lain. Menurut Tuhan Yesus, atau seperti yang kita belajar daripada Yesus dalam keempat kitab Injil, bahwa dia memuridkan muridnya dengan penuh kasih. Itu yang kita lihat. Dia berjalan bersama dengan mereka, dia didik mereka. Kadang-kadang dia menegur mereka. Tapi waktu dia menegur mereka, bukan karena dia marah, tapi karena dia mengasihi mereka. Dia memimpin mereka, dia menuntun mereka, dia memuridkan mereka dengan penuh kasih Tuhan. Dan itulah caranya menurut Alkitab, kita untuk memuridkan jemaat kita, dan jemaat murid ke orang lain di luar di sana, penuh dengan kasih Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan dapat memuridkan orang lain. Itulah caranya menurut Alkitab dalam kitab Efesus pasal keempat ayat 15. Apakah tujuannya? Bila kita memuridkan jemaat kita, atau juga jemaat memuridkan orang lain. Apa tujuannya? Perlu kita lihat apa tujuannya menurut Alkitab. Tujuan kita harus jelas. Sekali lagi saya gunakan terjemahan bahasa Inggris New Living Translation di sini karena penjelasannya lebih jelas berbanding bahasa Malaysia. Bukan berarti terjemahan bahasa Malaysia itu salah, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Itulah sebabnya saya gunakan terjemahan bahasa Inggris, khususnya New Living Translation di sini. Efesus pasal keempat ayat 15b berkata demikian dalam bahasa Inggris. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. More and more like Christ. Itu kata bahasa Inggris. Semakin menjadi serupa Kristus. Itulah tujuan kita memberikan orang lain. Supaya mereka akan lama-kelamaan dari segi pemikiran mereka, dari segi sifat mereka, dari segi kasih mereka, mereka akan perlahan-lahan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Itu tujuan kita memuridkan jemaat kita, dan jemaat memuridkan orang lain dalam konteks mereka. Dan itu juga tujuan kita memuridkan bangsa-bangsa yang lain, supaya mereka juga more and more like Christ. Semakin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, apakah hasilnya? Bila semua kita, jemaat Tuhan yang disebut di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7 tadi, gunakan karunia yang ada pada mereka masing-masing, dan gembala-gembala yang diibarat sebagai pemberian kepada jemaat juga memperlengkapi dan memuridkan jemaat Tuhan itu. Semua melakukan ini bersatu, memuridkan satu sama lain. Apa yang terjadi menurut Alkitab? Apa hasilnya? Bila kita semua akan memuridkan satu sama lain, hamba-hamba Tuhan dengan setia, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih, memuridkan jemaatnya, dan jemaat akan terus gunakan karunia yang ada pada mereka untuk memuridkan orang yang lain di dalam jemaat juga, dan orang di luar di sana. Maka menurut Alkitab, ini hasilnya. Kita akan mencapai kesatuan iman. Kita akan mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dalam kata lain, bila kita tidak membuat pemuridan menjadi satu kesatuan kita tidak boleh bersatu dalam iman. Kita juga tidak boleh mengerti tentang anak Allah dengan benar kalau tidak ada bersatu di dalam pemuridan misi Tuhan. Juga seterusnya, apa hasilnya bila kita membuat pemuridan atau memuridkan orang lain? Kita akan mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Juga ini berarti, kalau tidak kita bersatu
masing-masing memuridkan orang lain di dalam konteks kita, maka kita tidak akan menjadi dewasa dalam Tuhan Yesus. Dan inilah cabaran kepada gereja kita BM pada masa lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Kita perlu bersatu untuk memuridkan generasi kita ini, generasi yang akan datang, supaya kita akan menjadi dewasa penuh dalam Tuhan Yesus. Dan juga disebut kita akan menjadi matang dalam Tuhan Yesus. Maksudnya kita tidak lagi menjadi budak-budak di dalam kerohanian kita. Kalau tidak ada kesatuan dalam kita mengerti pentingnya pelayanan utama memuridkan ini, maka kita tidak akan menjadi matang. Kita tetap menjadi kanak-kanak dalam rohani kita yang senang dipengaruhi oleh ajaran pada masa ini dan juga masa akan datang. Jadi bila kita bersatu di dalam misi pemuridan Allah ini, maka kita semua jemaat Tuhan, gembala jemaat Tuhan dan orang lain yang kita muridkan, kita semua akan menjadi matang di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16 ini yang sangat menarik. Sekali lagi saya gunakan terjemahan bahasa Inggris dalam New Living Translation. Penjelasannya jelas bagi saya dibandingkan dengan terjemahan bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Oke? Ini apa yang terjadi bila semua kita, setiap anggota, tidak hanya gembala saja, bersatu dalam memuridkan satu sama lain. Apa yang akan terjadi lagi di sini? Ayat yang ke-16. Bacaan dalam bahasa Inggris. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so the whole body is, nah dengar di sini, the whole body is healthy, sehat, and growing, terus bertumbuh, and full of love, penuh dengan kasih. Nah, dengar dengan baik-baik. Hasil yang sangat menarik di sini. Bila jemaat Tuhan bersatu dalam memuridkan satu sama lain, hamba-hamba Tuhan dalam jemaat Tuhan, dalam gereja lokal, bersatu melakukan pelayanan utama ini menurut Alkitab, maka perkara yang sangat menarik ini akan berlaku di dalam gereja lokal, yaitu bila tiap-tiap anggota melakukan bahagiannya. Dalam bahasa Inggris ini, as each part does its own special work. Maksudnya semua kita, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, hamba-hamba Tuhan, semua terlibat gunakan karunia-Nya yang masing-masing diberi oleh Tuhan, guna pakai itu untuk memuridkan antara kita dengan orang di luar di sana. Maka ini yang berlaku menurut Alkitab. Gereja Tuhan akan bertumbuh. Secara jumlah, secara kualiti, secara rohani akan terus bertumbuh akibat semua kita terlibat di dalam pemuridan. Yang kedua, sehat. Sehat. Gereja kita akan sehat, tidak sakit. Gereja itu sehat. Rohani kita sehat oleh karena kita semua terlibat di dalam pemuridan misi Allah. Dan yang terakhir sekali di sini, penuh dengan kasih, full of love. Yesus pernah berkata, dunia ini akan mengenal kamu sebagai muridku, yaitu hanya apabila kamu saling mengasihi satu sama lain. Hanya dengan melihat kasih Tuhan itu di dalam jemaat, di dalam kita yang menjadi murid Yesus, barulah dunia akan mengenal bahwa kita ini murid Yesus. Baru mereka akan tertarik. Dan itu akibatnya. Bila kita memuridkan jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan juga memuridkan orang lain, kita semua akan penuh dengan kasih Tuhan. Jadi kesaksian kita kepada orang luar sangat menarik. Orang akan tertarik oleh karena kasih Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, sebagaimana kita katakan tadi, kita perlu bersatu di dalam misi pemuridan Allah. Dia panggil semua kita untuk menjadi memuridkan orang lain. Di dalam daerah Bintulu di sini, juga di luar daerah Bintulu, Sarawak,
luar Sarawak, luar Malaysia, sampai ke ujung bumi. Kita diperintahkan untuk bersatu sebagai murid Yesus untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Kita perlu gunakan segala karunia yang ada pada kita untuk bersatu memuridkan bangsa kita, gereja kita, daerah kita, negeri Sarawak, Malaysia dan sampai ke ujung bumi bagi Tuhan Yesus. Dengan itu, saya mencabar mendorong semua kita yang dengar firman Tuhan pada pagi ini. Okay. Di daerah Bintulu ini atau di luar Bintulu yang sempat melihat pelayanan khotbah ini pada pagi ini. Saya mendorong supaya semua kita perlu terlibat di dalam pemuridan Allah ini. Dan oleh karena pemuridan ini adalah pelayanan utama yang ditekan oleh Alkitab, marilah kita mulai pelayanan pemuridan ini sekarang dan sampai Tuhan datang. Bila kita semua masing-masing melakukan pemuridan ini di tahap-tahap setiap pelayanan, maka kita semua akan melihat gereja Tuhan, gereja BM daerah Bintulu, bahkan BM seluruhnya, seluruh Sarawak akan terus menjadi berkat dan bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus yang hidup. So dengan itu, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara yang ikut serta kebaktian pada pagi ini. Dan diberkatilah saudara yang melihat dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dengan itu, mari kita berdoa sebagai penutup. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi ini. Kami dapat kongsikan firman Tuhan, mengajar kami semua sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami akan tahu pelayanan utama kami menurut firman Tuhan, yaitu bersatu di dalam memuridkan jemaat, dan jemaat juga gunakan karunia yang ada pada mereka untuk memuridkan orang lain. Bila kami lakukan hal ini, maka kami akan menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang penuh dengan kasih. Maka kami akan boleh keluar untuk menjangkau tuayan yang banyak di sana dan memuridkan mereka. Juga melakukan proses yang sama, memuridkan mereka dengan intentional, dan mereka akan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bertemu mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin.